Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkumpul bersama sahabat-sahabat sambil menunggu waktu sholat. Tiba-tiba Rasulullah bersabda, sebentar lagi akan muncul penghuni sorga. Seluruh sahabat menengok ke pintu masjid, membayangkan pasti ini Umar atau Abu Bakar atau Utsman atau Ali bin Abi Thalib. Ternyata yang muncul sahabat yang tidak populer di antara mereka. Warna kulit hitam, lalu dia simpan sendalnya di dalam jepitannya. Seperti ini, orang Bugis bilang nakalepeki. Oh, sahabat penasaran, siapa ini? Salah seorang sahabat Nabi, anak daripada Umar bin Khattab, Abdullah bin Umar, penasaran amal apa yang dilakukan ini orang sehingga dijamin masuk surga oleh Rasulullah. Maka Abdullah bin Umar mengikuti sahabat ini yang dijamin masuk surga, ketemu rumahnya. Besoknya Abdullah bin Umar datang menyamar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya sahibul bait. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, bolehkah saya nginap di rumahmu barang semalam 2 malam? Saya diusir dari istriku di rumah. Boleh. Yang penting kamu mau di rumah saya yang sederhana ini. Boleh. Nginaplah Abdullah bin Umar. Malam pertama Abdullah bin Umar bangun sholat tahajud. Diintipnya, ini orang cuman tidur. Pagi hari Abdullah bin Umar tadarus, ini orang cuman duduk-duduk. Sore hari Abdullah bin Umar lanjutkan lagi zikir-zikir, ini orang cuman biasa-biasa aja. Malam begitu. Malam kedua, hari ketiga, akhirnya Abdullah bin Umar ambil kesimpulan, sepertinya lebih banyak amalku ini dari ini orang. Abdullah bin Umar lalu mendatangi yang dijamin masuk surga ini lalu bertanya, saudara, begini, sebenarnya saya mau nginap di rumahmu ini bukan karena saya diusir oleh istri saya. Oh, terus? Saya mau tahu amalan apa yang kau lakukan sehingga Nabi menjaminmu masuk surga. Kata ya, tidak ada tuh. Kau lihat nih, lebih banyak pahalamu dari saya. Lebih banyak amal-amalmu dari saya. Kau bangun sholat tahajud, saya tidur saja. Kau sholat duha, saya duduk-duduk. Kau tadarusan, saya nonton-nonton aja, lihat-liatin kamu. Pahalamu sepertinya amalmu lebih banyak dari saya. Oh begitu? Iya. Pulanglah ini Abdullah bin Umar dengan penuh penasaran. Belum jauh, dipanggil kembali. Abdullah bin Umar, tahan. Sini kau dulu, sini dulu. Kalau pas sini kau dulu. Apa? Ada ini ku lupa kasih tahu kau. Apa? Ini, saya itu punya kebiasaan. Sebelum saya tidur setiap malam, sebelum saya tidur, saya berdoa kepada Allah. Ya Allah, ampuni dosa dan kesalahan orang-orang yang menyakitiku hari ini. Maafkan orang-orang yang telah menyakitiku hari ini. Karena aku telah melupakan kesalahannya. Aku telah memaafkan dosa dan kesalahannya kepadaku sebelum aku tidur. Allahu Akbar. Mendengar ini, Abdullah bin Umar lalu berkata, pantas, inilah sebabnya kau dijamin oleh Rasulullah masuk ke dalam surga. Ternyata kamu punya sifat spesial. Apa itu? Punya sifat pemaaf. Saudaraku, sahabat detikers yang saya hormati. Ternyata sifat pemaaf itu, Masya Allah, dahsyat sekali. Bukan dasatna, bukan dasat. Dahsyat sekali keutamaannya. Bisa mengalahkan ibadah-ibadah mahdah kepada Allah. Ada orang ibadah mahdahnya baik, tapi pendendam. Dia bukanlah orang yang istimewa. Kisah tadi, pahala-pahalanya, amalan-amalannya sangat sederhana. Tapi dia punya sifat yang sangat spektakuler. Apa itu? Pemaaf. Allah mencintai orang-orang yang pemaaf. Maka saudara, bagi kalian yang ibadah-ibadah tahajudnya tidak mampu sempurna, membangun masjidnya pun tidak mampu, sedekahnya pun seadanya, maka kalau seperti itu saja amal kita, mari raih surga dengan cara apa? Menjadi pribadi yang pemaaf. Orang yang pemaaf insya Allah jiwanya sehat. Orang yang pendendam biasanya tidak bisa tidur dengan nyenyak. Contoh ya, saya disakiti hari ini. Maka malam saya berpikir bagaimana caranya ini saya balas. Oh, saya kasih kempes ban motornya besok. Kita pikir lagi, ada CCTV. Cara lain lagi. Oh, besok saya tungguin ada polisi di jalan.
Orang yang kita dendami sudah ngorok dan enak tidurnya, kita sudah jam 1, jam 2 dini hari tidak bisa tidur. Cara memikirkannya untuk balas dendam ini. Mari serahkan saja kepada Allah orang yang telah menyakiti kita. Kalau itu berkaitan dengan hal-hal yang biasa, dalam arti bisa kita maafkan. Tapi kalau berkaitan dengan hajat hidup kita, misalnya dia nyerobot tanah, di mana tanah itu menyangkut hajat hidup kita, dia ngambil dan direbut kita punya tanah, tentu tidaklah cukup hanya memaafkannya. Tetapi kita kalau ada, jangan main hakim sendiri, tapi kita melalui proses hukum. Saudara, bulan Ramadan, bulan penuh ampunan. Sehingga tidak cukup kita menginginkan ampunan dari Allah, tetapi kita menjadi pribadi yang pendendam dan tidak mau memaafkan. Innallaha yuhibbul mukhlisin. Allah mencintai orang-orang yang bukan saja memaafkan, tapi juga membalasnya dengan kebaikan-kebaikan. Semoga ada manfaat. Saya Das'at Latif untuk The Tickers. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktunya nabung pahala. Top up kebaikan, transfer kebahagiaan. Ikhlas pasti terbayar. Saldo berkah bertambah. Bersama Mandiri, majukan kehidupan.